Dua kabar gembira bagi pensiunan. Akan ada kejutan bagi pensiun di bulan Agustus 2025. Pensiunan bisa dapat 2 kali pencairan. Pensiunan siap-siap, cek nominal gaji terbaru di Agustus 2025. Apakah sudah ada kenaikan? Mari kita simak informasi selengkapnya. Bapak Ibu, adapun kejutan pertama yang akan didapatkan oleh pensiunan yang bisa cair jutaan rupiah di bulan Agustus 2025 adalah yang pertama adalah pencairan gaji pensiun. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, kabar baik di tengah dinanti-nantikan para pensiunan pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia. PT Taspen Persero dijadwalkan akan mencairkan gaji pensiunan PNS Agustus 2025 dalam waktu sekitar 2 minggu ke depan. Pencairan ini menjadi momen penting, terutama bagi para pensiunan PNS secara umum dan golongan 4C secara khusus, yang kini memperoleh hak mereka sesuai dengan aturan terbaru yang telah dituangkan pemerintah dalam peraturan pemerintah. Regulasi tersebut mengatur penyesuaian besaran gaji pensiunan PNS berdasarkan golongan, masa kerja, dan faktor-faktor penunjang lainnya. Untuk golongan 4C, ya, kalau kita lihat secara khusus, yang umumnya ditempati oleh pejabat struktural atau fungsional senior dengan pengalaman panjang, nilai gaji pensiun yang diterima tergolong signifikan. Kenaikan tersebut menjadi wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara di masa purna tugas. Proses pencairan oleh Taspen diprediksi mulai dilakukan pada awal Agustus 2025, tepatnya di tanggal 1. Karena Taspen sudah berkomitmen akan mencairkan gaji pensiun rutin setiap bulannya mulai tanggal 1. Tentunya ini dilakukan bagi Bapak Ibu yang telah melakukan autentikasi. Para pensiunan PNS tidak perlu melakukan pengurusan tambahan karena sistem pembayaran dilakukan secara otomatis melalui rekening Bapak Ibu sekalian. Walaupun ada beberapa yang mengambil gaji di kantor pos, ya silakan ambil langsung di kantor pos. Dan ada juga yang bisa cair ke rekening, bisa ngambil gaji di ATM. Banyak yang menantikan kejelasan angka yang akan mereka terima di bulan depan, terutama setelah keluarnya regulasi baru yang memperhitungkan gaji pokok terbaru, ditambah dengan penyesuaian terhadap tunjangan ditambah dengan beberapa gaji pokok dan lainnya. Kemudian PP nomor 8 tahun 2024 menjadi pijakan hukum terbaru dalam skema penggajian pensiunan PNS yang disesuaikan dengan kebijakan fiskal dan hasil evaluasi dari Kementerian Keuangan. Khusus untuk golongan 4C, kalau kita lihat ya, angka yang diterima berkisar mulai dari 1,7 juta hingga lebih dari 4,5 juta per bulan, tergantung pada masa kerja dan jabatan terakhir sebelum pensiun. Nominal tersebut belum ditambahkan dengan tunjangan lain seperti tunjangan pasangan dan tunjangan anak. Langkah ini disambut positif oleh banyak pihak, mengingat selama beberapa tahun terakhir, para pensiunan PNS berharap adanya penyesuaian yang lebih adil terhadap beban ekonomi saat ini. Pemerintah melalui PT Taspen juga memastikan bahwa sistem pembayaran berjalan transparan dan tanpa hambatan. Di tengah kondisi ekonomi nasional yang terus beradaptasi, perhatian terhadap pensiunan menjadi cermin komitmen negara untuk tidak melupakan jasa para abdi negara. Gaji pensiun bukan hanya bentuk penghargaan finansial, tapi juga simbol penghormatan terhadap dedikasi yang telah diberikan selama puluhan tahun. Kalau kita lihat rincian gaji terbaru berdasarkan PP terbaru, yaitu PP nomor 8 tahun 2024. Untuk golongan 1 mendapatkan gaji pokok mulai 1.748.100 hingga maksimal gaji pokok Rp2.256.700. Kemudian untuk golongan 2 mendapatkan gaji pokok mulai Rp1.748.100
hingga Rp3.208.800. Kemudian untuk golongan 3 mulai Rp1.748.100 hingga Rp4.029.600. Dan golongan 4 mulai mendapatkan gaji pokok mulai Rp1.748.100 hingga tertinggi Rp4.957.100. Belum termasuk dengan tunjangan. Bagaimana dengan rapel dan kenaikan gaji? Terkait dengan rapel dan kenaikan gaji, hingga saat ini pemerintah masih belum menerbitkan aturan baru atau belum memberikan informasi terbaru terkait dengan rapelan atau kenaikan gaji. Hingga saat ini belum ada kebijakan atau regulasi terkait dengan rapel dan kenaikan gaji. Sehingga kita masih menggunakan PP nomor 8 tahun 2024 sebagai pencairan gaji di bulan Agustus untuk sementara ini. Kemudian informasi kedua, kejutan kedua yang akan didapatkan oleh pensiunan bisa mengklaim apabila ada yang meninggal, Bapak Ibu bisa mengklaim uang duka wafat dengan segera. Uang duka wafat adalah santunan yang diberikan kepada ahli waris dari pegawai negeri sipil atau penerima pensiun yang meninggal dunia. Santunan ini bertujuan untuk membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Inilah yang bisa diklaim, yang bisa dicairkan untuk bulan Agustus 2025 yang menjadi kejutan kedua bagi pensiunan yang bisa cair jutaan rupiah. Pensiunan segera klaim uang duka wafat apabila memang mengalami hal berduka. Hal ini sejalan dengan pertanyaan dari salah satu peserta taspen yang mana dia minggu lalu mengurus berkas-berkas kematian bapaknya. Kira-kira uang apa saja yang dapat diterima untuk ibu saya, katanya. Kalau dilihat di web taspen, dapat uang duka wafat, ada juga asuransi kematian, ada biaya pemakaman, katanya. Apakah itu benar cair semua? Dan taspen pun menginformasikan terkait dengan uang duka wafat. Nah, berikut Bapak Ibu terkait dengan uang duka wafat yang dijelaskan oleh taspen. Penerima uang duka wafat itu adalah PNS atau penerima pensiun yang meninggal dunia. Jadi PNS atau penerima pensiun yang meninggal dunia berhak mendapatkan uang duka wafat. Uang duka diberikan kepada ahli waris yang sah dari PNS atau penerima pensiun yang meninggal dunia. Kemudian, adapun urutan ahli waris itu diberikan kepada istri atau suami yang sah. Kemudian turun lagi kepada anak-anaknya. Kemudian turun lagi ke orang tua kandung jika tidak ada istri atau suami atau anak. Dan turun lagi ke ahli waris lain yang sah jika tidak ada istri atau tidak ada anak atau tidak ada orang tua kandungnya lagi. Nah, jadi ini urutannya tetap dari istri atau suami, anak, kemudian orang tua kandung, dan ahli waris lainnya. Dan bagaimana ketentuannya? Untuk pensiunan ASN atau PNS dan jandanya akan mendapatkan uang duka wafat atau UDW sebesar 3 kali penghasilan. Jadi kalau gajinya 3 juta, berarti kali 3 dapat 9 juta. Jadi berhak asuransi kematian dengan syarat yang mengajukan klaim adalah ahli waris atau anak kandung. Nah, dapat juga asuransi kematian ini. Jadi harus Bapak Ibu ajukan klaimnya. Kemudian untuk pensiunan Polri atau TNI dan jandanya akan mendapatkan 3 kali penghasilan. Catatannya, Polri atau TNI tidak mendapatkan asuransi kematian. Jika Polri atau TNI tunjuk silang dengan veteran, maka UDW dibayarkan kepada salah satu yang lebih menguntungkan. Nah, jadi untuk Polri TNI tidak dapat asuransi kematian. Kemudian, untuk penerima dana veteran itu sendiri, UDW yang berhak diklaim itu adalah 2 kali penghasilan. Dan penerima veteran, janda, berhak mengajukan klaim UDW 1 kali penghasilan. Catatan, penerima veteran sebesar 50%, 50% ada di Asabri, tidak berhak mengajukan UDW. Nah, jadi penerima veteran itu sebesar 50% ya, tidak berhak mengajukan UDW. Jadi itulah beberapa kriteria terkait dengan uang duka wafat. Nah, yang diinformasikan oleh Taspen. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang mengalami hal berikut ini adalah PNS atau penerima pensiun yang meninggal, silakan diklaim uang duka wafatnya oleh ahli waris ya. Nah, itulah informasi kita. Nah, kemudian ada juga yang bertanya terkait dengan uang duka punah, gimana persyaratannya?
sama uang bulanan pensiun yang meninggal untuk selama beberapa sudah di stop ya atau gimana. Jadi terkait dengan uang duka punah. Nah, terkait dengan uang duka wafat, Bapak Ibu sebagai bentuk laporan bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia, silakan diklaim UDW-nya secara offline melalui kantor Taspen atau secara online di tos.taspen.co.id. Nah, persyaratan lengkapnya juga ada di situs itu ya. Dicek pada halaman web tersebut katanya atau di taspen.co.id. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengklaim uang duka silakan secara online atau datang langsung saja ke kantor Taspen. Untuk persyaratan lengkapnya kalau secara online bisa di situs tos.taspen.co.id, silakan dicek syarat online-nya. Nah, kemudian manfaat gaji terusan diperuntukkan bagi peserta yang meninggal dunia masih memiliki pasangan atau anak kandung tertunjang. Batas usia maksimal anak kandung tertunjang itu adalah 25 tahun dengan catatan belum menikah. Jadi untuk gaji terusan itu bagi peserta yang masih memiliki pasangan atau anak bisa mengajukan gaji terusan. Jadi kalau misalnya pasangan atau anak kandungnya tidak ada, berarti tidak ada bisa lagi mendapatkan gaji terusan. Jadi gaji terusan itu adalah gaji yang mana nominalnya tetap dibayarkan sebesar gaji bulanan biasa ketika PNS itu telah meninggal dunia, ya kan? Atau pensiunan telah meninggal dunia ya. Pensiunan telah meninggal dunia gitu. Nah, itulah beberapa informasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.